Penanganan prasarana dan sarana umum atau biasa yang disingkat dengan PPSU. Aktivitas kerja untuk sehari-hari pembersihan sampah di lingkungan sekitar kerap kali mendapatkan kejadian-kejadian yang mistis, bahkan di luar nalar manusia. Dan saat ini, tim telusur sudah berada di kawasan Jakarta dan akan menemui seorang narasumber yang bekerja sebagai seorang PPSU. Salah satunya adalah Bang Caca yang berprofesi sebagai petugas kebersihan PPSU di daerah Jakarta. Pengalaman mistis apa aja yang dialami oleh Bang Caca? Kita dengarkan cerita selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Caca? Alhamdulillah sehat. Gokil nih Bang Caca nih. Boleh diperkenalkan dulu gak Bang namanya? Boleh? Oke. Nama saya Caca Handika. Bang Caca udah berapa lama nih berprofesi sebagai PPSU? Oh, hampir dari 2014 saya udah menjadi PPSU di sini. Pas lulus sekolah SMA. Lumayan lama ya Bang ya? Oh iya, lumayan lama juga sih di sini. Bang Caca, Oke. Bang Caca kalau kerja itu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam kerjanya sih ada 3 shift ya. Jadi dari jam 5 sampai jam 1, dari jam 7 sampai jam 3. Nah, terlanjut lagi dari jam 3 sampai jam 11. Nah, sisanya itu yang piket. Berarti sampai shift malam juga Sampai ada ya? shift malam juga. Soalnya kan di daerah sini banjir, rawan banjir. Rawan banjir. Iya. Jadi shift malam sampai dijaga terus jadi wilayahnya. Kalau untuk PPSU sendiri nih Bang Caca, itu biasanya kegiatan atau pekerjaannya tuh apa aja sih yang dilakukan sama PPSU gitu? Kalau sini sih apa aja ya, kayak got mampet, salur-saluran yang sampahnya banyak, terus kayak ada pohon tumbang tapi di wilayah sini ya gitu. Terus kayak ada laporan warga gitu. Jadi macam-macam. Jadi kayak yang penting yang bersangkutan dengan umum gitu. Sarana umum. Bahkan yang saya tahu juga nih Bang, PPSU ini juga selain bertugas membersihkan lingkungan khususnya Bang ya, ada juga laporan-laporan dari warga yang seperti di rumahnya itu ada ular, ada biawak. Itu bahkan PPSU juga ikut turun tangan Bang ya? Iya benar. Kayak lagi itu pernah ada kejadian tuh, jadi ada ular di atas plafon, jadi langsung warga tuh datang ke kelurahan melaporkan bahwa di situ ada kejadian ular gitu. Nah, dari situ kita menghubungi pemadam. Nah, jadi pemadam kita menangani sama pemadam di situ. Berarti memang PPSU ini fungsinya banyak ya Bang ya? Fungsinya banyak. Khususnya juga buat warga dan masyarakat sekitar. Nah, iya. Nah kalau Bang Caca sendiri nih Bang, Iya. Bang Caca nih sering nggak sih dapat tugas di shift malam nih khususnya? Pernah shift malam sih. Pernah shift malam. Kalau yang di wilayah sekitar sini nih, Iya. khususnya di kelurahan ini nih, total PPSU-nya itu udah berapa Bang? Ada 53 sekarang. Banyak juga Bang ya? Banyak. Nah Bang Caca, pada saat Abang kerja malam nih, Iya. Bang Caca pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian mistis Bang? Lagi tuh pernah kita pas malam hujan lebat. Pas malam hujan lebat tuh kita kan pasti ngecek gorong-gorong tuh. Nah, di situ pasti ada aja yang ganjil-ganjilnya. Kayak ada suara-suara di dalam gorong-gorong itu. Pasti di situ kita juga berani nggak berani turun ke gorong-gorong. Soalnya gelap di situ gorong-gorong. Seperti kayak di belakang sana pasti ada di situ. Suaranya suara seperti apa nih yang Bang Caca dengar? Kayak suara rintihan cewek gitu.
Terus suara-suara cewek nangis, kayak minta tolong, pasti ada gitu. Itu pada saat kejadian, berapa orang tuh yang ada di lokasi? Pada kejadian di situ saya cuma 2 orang yang turun ke dalam gorong-gorong. Pas gorong-gorong di situ, teman saya juga bertanya, itu kali suara apa? Nah, saya yakinin teman saya biar nggak takut, paling itu suara orang yang di atas lagi nangis kayak gitu. Paling itu aja sih. Ada yang kejadian lagi, kayak saya pernah tidur di rumah dinas pas ada yang mandi, suara orang mandi, tapi saya lihat nggak ada di situ. Oke, kalau di rumah dinas sendiri nih Bang Jaja, itu rumah dinas diperuntukkan untuk PPSU atau untuk siapa nih? Itu sih untuk peruntukan Pak Lurah sih. Iya, jadi buat persinggahan Pak Lurah, soalnya kan di DKI ini Lurah jauh juga gitu rumahnya. Jadi buat persinggahan, dia istirahat gitu. Jadi lagi itu emang sebelum itu belum direnov rumah dinas itu. Jadi saya yang nempatin. Rumah dinas itu masih kumuh lah gitu. Jadi Pak Lurah juga nggak nempatin di situ. Ya kejadian di situ pohon-pohon besar di situ banyak. Saya pulang kejadian jam 1. Jam 1 di situ saya pernah ada suara cewek yang lagi nangis gitu. Pas saya lihat ke atas itu nggak ada, tapi dengan suaranya doang ada. Berarti rumah dinas yang sekarang sudah direnov, dulunya itu penampilannya nggak seperti sekarang ya? Nggak seperti sekarang. Lebih menyeramkan ya, Bang? Iya, lebih menyeramkan yang lama. Itu tahun berapa, Bang? Hampir tahun 2015 kan? 2015 ya, Bang? Iya, 2015. Selain itu ada kejadian apa lagi di rumah dinas nih, Bang? Di rumah dinas itu kejadian sih banyak, tapi nggak menampakkan diri gitu. Cuman kayak suara-suara, kayak suara orang mandi di kamar mandi, terus kayak suara pintu ketutup sendiri gitu, kayak suara bangku ada yang nyeret. Nah itu kejadian. Pernah kejadian di situ saya berdua tinggal di rumah dinas. Salah satu teman saya tuh masuk ke rumah dinas, emang ada 3 kamar. Yang paling serem tuh salah satu kamar yang sebelah kanan. Sebelah kanan tuh pernah Pak Haji, di situ Pak Haji masuk ke rumah dinas. Dan masuk ke rumah dinas, masuk ke kamar yang serem itu. Nah, di situ dia terkunci dari luar. Untung ada teman saya yang ke rumah dinas membukanya. Sampai lemes ketakutan dia di situ. Jadi pada saat kejadian ini si Pak Haji ini berada di rumah dari rumah dinas dengan kondisi rumah terkunci. Apa? Kamar iya, terkunci. Pintu kamar terkunci. Dan pada saat ditemukan kondisi Pak Haji ini udah lemas. Udah lemas ketakutan dia. Karena berteriak-teriak dia nggak ada yang kedengeran. Itu ada teman saya yang masuk ke situ langsung dibuka. Pada saat Pak Haji ditemukan dengan kondisi lemes nih. Abang nanya gak sih kejadian apa aja yang dialami sama Pak Haji di dalam kamar sampai dia tuh ketakutan dan lemes? Iya, jadi saya sempat nanya sih, jadinya dia pernah masuk terus jadi pintu itu ketutup sendiri gitu, jadi kekunci, dia buka dari dalam nggak bisa. Nah di situ dia minta tolong, dia teriak-teriakan tapi nggak ada yang nyaut gitu. Padahal itu dari luar nggak ada yang ngunci pintu, jadi ketutup sendiri dia. Oke, Bang Caca. Oke. Bang Caca tahu nggak kenapa alasannya di rumah dinas itu sering ada gangguan-gangguan dari makhluk astral? Iya. Saya sih pernah dengar dari warga-warga sekitar di situ. Dulunya di situ katanya ada MCK dan di situ ada orang yang ngontrak di situ. Dan diceritain sama dia katanya ada yang bergantung diri di situ, bunuh diri. Nah, dan terus hantunya bergentayangan di situ. Oke, itu kejadiannya tahun berapa, Bang? Hampir kisaran 70-an lah. Tahun 70-an di situ. Berarti memang sudah lama ya, Bang? Sudah lama, itu MCK emang katanya udah lama juga di situ. Kalau yang gantung diri ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, pas kejadian perempuan ini kan. Berarti memang latar belakang dari si lokasi ini sudah angker sebelumnya, Bang ya? Iya. Sudah angker. Dengar-dengar dari warga sekitar sih. Nah, kalau sekarang nih, Bang, MCK-nya masih ada nggak sih, Bang? Sekarang sudah dihancurin. Pas kontrakannya juga udah dihancurin sih di situ. Bang Caca, ya.
Kalau untuk rumah dinas ini yang ada di lokasi, itu berdiri sejak tahun kapan sih Bang, yang Bang tahu? Yang saya tahu sih katanya dari wali situ tuh hampir tahun 90-an. Jadi tuan dari MCK itu. Berarti memang sebelum sudah ada rumah MCK dinas. terlebih dahulu ya, Iya. baru rumah dinas ya. Oke Bang Caca, Oke. masih ada lagi nggak sih Bang pengalaman-pengalaman yang Abang alami nih Bang? Pernah ada kejadian saya dimimpiin sama bapak-bapak. Lagi dimimpiin sama bapak-bapak, terus dia berteriak tuh minta tolong gitu. Dan saya di situ nggak tahu kenapa dia minta tolong saya. Dan lokasi mimpi itu saya tahu di situ. Selang saya pulang kerja, saya mau mancing sama teman saya. Mau mancing sama temen, saya mencari umpan cacing di pinggir kali itu. Teman saya melihat di situ ada tumpukan sampah gitu, dan tumpukan sampah itu ternyata ada mayat orang laki-laki di situ. Mayat seorang laki-laki. Seorang laki-laki di situ. Sebelumnya nih Bang Caca bermimpi, Iya. dimimpikan bertemu dengan sosok laki-laki yang meminta tolong. Jadi 3 hari setelah Bang Caca bermimpi, itu Bang Caca menemukan sosok pria Iya. di pinggir kali. Di pinggir kali, dan itu mimpi itu sama persis berkali-kali. Dimimpiin terus, dia minta tolong gitu. Dan saya juga di situ bingung, dia minta tolong karena apa, buat apa? Saya baru sadar di situ ini ternyata dalam mimpi saya dan tempat yang sama dalam mimpian. Jadi lokasi di mimpi itu sama ditemukannya sosok mayat ini sama Bang? Sama di situ. Pas kejadian itu kisaran saya pulang kerja jam 4-an lah, 4 sore. Nah, Bang Caca setelah ditemukannya mayat nih, apa yang Bang Caca lakukan? Itu saya langsung lapor ke pihak RT yang terdekat gitu. Dan RT di situ langsung lihat lokasi ada mayat itu. Saya belum berani megang soalnya ngeri juga. Dan di situ langsung RT dan warga-warga sekitar mengangkat mayat itu. Dan RT juga melaporkan ke pihak yang berwajib untuk mengetahui identitas lelaki ini. Oke Bang, setelah ditemukan mayat ini kan pasti ada yang memberitahu nih siapa korban ini dan kenapa korban ini bisa ditemukan di pinggiran sungai. Ada warga yang tahu identitas mayat ini, katanya sih dia pemulung yang sudah tua, mungkin dia lagi pemulung di pinggir kali terprosok jatuh mungkin. Soalnya udah tua juga sih. Oke, jadi memang mayat yang ditemukan di pinggir kali ini adalah tunawisma ya? Iya, benar, tunawisma. Oke. Tapi setelah kejadian itu, sosok itu datang ke mimpi Abang lagi ya? Pas udah kejadian itu, udah nggak ada dimimpiin lagi saya. Berarti memang mimpi itu sebagai pertanda aja. Pertanda. Iya. Pengen ngasih tahu kalau saya ada di sini Bang. Iya. Nah, saya di situ juga baru sadar dalam mimpi itu. Oh, ini tandanya. Ternyata ini dalam mimpian saya gitu. Bang Caca, ada lagi nggak sih Bang kejadian-kejadian mistis yang Abang alami nih Bang? Saya pernah kejadian tuh, dulu kan Jakarta tuh pernah banjir gede, siklus 5 tahunan tuh. Nah, di situ kan banjir gede, sampah banyak yang ke bawah arus tuh dan nyangkut, dan saya menemui jari tunjuk, entah itu wanita atau lelaki. Dan di situ saya berdua sama teman saya lagi bersihin sampah di pinggir kali, menemui tunjuk yang tersangkut kayu gitu. Dan saya langsung kaget dong, di situ saya kaget, ini tunjuk siapa? Teman saya punya inisiatif untuk udah kuburin aja daripada ribet kita ngelapor-laporinnya gitu. Kuburin, saya di situ pandiin, saya kasih lawan putih dan saya kubur di TPU dekat-dekat sini. Dan selang 2 hari saya dapat mimpi tuh, antara sadar dan nggak sadar. Itu jam berapa? Habis maghrib lah. Habis maghrib mungkin saya lelah habis kerja. Saya di situ nyender sebentar, lalu antara sadar dan nggak sadar ada sosok wanita datang. Sosok wanita datang itu pokoknya wajahnya udah ada bekas gores-goresan di situ. Bekas goresan di situ. Dia bilang, "Mas, terima kasih. Terima kasih."
udah menguburkan di tempat yang layak. Kemudian wanita itu ngebelakangi saya. Lama-kelamaan tuh wanita itu wujudnya kelihatan. Di situ wanita itu cantik sekali. Dan terus saya terbangun dalam tidur saya. Oh mungkin ini. Dalam mimpi saya tuh tunjuk jari yang saya temuin di pinggir kali itu. Mungkin ini. Wanita ini dalam mimpi saya. Oh, jadi Bang Caca berasumsi bahwa wanita ini adalah si pemilik jari ya? Mungkin, soalnya dia bilang terima kasih mas. Sudah menguburkan dengan layak. Nah, tadi kan pada saat awal mendatangi nih, Iya. Bang Caca nih, mukanya kan banyak luka sayatan. Iya, benar. Dan setelah bilang makasih, dia mundur, mukanya tuh berubah jadi cantik. Berubah jadi cantik. Mungkin nggak sih nih, wajah cantik ini adalah wajah asli dia sebelum meninggal? Mungkin, soalnya dari raut mukanya dia tersenyum lebar gitu. Mungkin merasa sudah lega ya. Nah, Karena mungkin dari situ dia mungkin terasa anggota lega. tubuhnya ditemuin sama Bang Iya. Caca dan dimakamkan lah ya. Pernah kejadian ganjil tuh di lantai 4. Emang paling lantai 4 tuh paling serem. Dan lantai 3. Nah itu kejadian saya pernah bermimpi. Emang keadaan saya lagi sakit di situ. Dan saya tidur di pojokan tuh. Dan keadaan sakit saya tidur di pojokan. Di siang hari sih saya siang hari dan didatangi sosok wanita. Wanita berambut panjang. Diajak tuh saya di tempat yang saya tahu. Diajak berhubungan intim. Dan di situ saya menolak tuh. Saya kabur dari situ. Nah, dan terus saya terbangun dari situ. Terbangun dari tidur saya. Dengan napas saya tersenggap-senggap. Jadi di mimpi Bang Aceh ini, Bang Aceh sempat diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Iya, betul. Sosoknya seperti apa, Bang? Sosoknya sih wanita, emang cantik, rambut panjang, berjubah putih. Di situ saya. Itu kenapa bisa ada sosok wanita yang Abang temuin? Ada sejarah apa di lokasi itu? Sejak saya masuk kerja di kelurahan aja, pas baru masuk keadaan saya sakit di situ. Sakit, saya istirahat di bangku, tiduran di bangku, di pojokan, pas di pojokan. Itu saya dimimpiin begitu. Mungkin si wanita ini adalah sosok penghuni bangunan itu kali, Bang. Mungkin. Dan pernah bilang tukang yang bangun kelurahan ini katanya ada sosok wanita dan sama satu keluarga. Kalau wanita itu di lantai 4 dan satu keluarga itu di lantai 3. Keluarga itu emang agak-agak jahil dia sama orang-orang baru. Kayak saya pernah orang baru kan, jadi saya dijailin. Dan teman saya kejadian itu, teman saya habis maghrib turun ke bawah. Di situ dijailin dia. Jadi di situ menjelma anaknya. Pas dia turun lantai 3, itu anaknya naik mau ke lantai 4. Dan di situ ditanya, "Adek sama siapa?" "Sama mama." Sama mama dia langsung lari ke dapur lantai 3. Teman saya penasaran dong, langsung kejar ke dapur. Ternyata di situ nggak ada anaknya. Ini saya penasaran dengan sosok keluarga yang Bang Caca bilang. Iya. Maksud dari sosok satu keluarga ini berarti lebih dari satu orang dong? Iya, jadi sama ibu sama anaknya. Nah, Bang Caca, ada lagi nggak sih Bang kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialami oleh teman-teman Abang? Ada sih. Pada waktu itu saya ditugaskan sama pimpinan. Pimpinan suruh bersihin lokasi gang yang sangat sepi dan kotor di situ. Di situ saya ada bertiga orang. Nah, karena di gang itu sangat serem dan kotor juga, di situ pimpinan suruh membersihkan. Dan di situ saya berjalan tuh menuju gang itu. Karena saya takut sama teman saya bertiga nih. Di situ saya switch jadi bertiga. Nah, pas itu teman saya kalah kebetulan. Pas kebetulan kalah, dia bersihin sendirian jadinya. Gak lama kemudian teman saya langsung berteriak-teriak tuh, kesurupan kayak gitu. Kesurupan. Langsung saya lari dong. Lihat teman saya kesurupan, saya lari langsung tuh menyamperin teman saya. Langsung saya bawa ke kelurahan. Saya bawa ke kelurahan. Saya bingung nih mau manggil siapa. Untung ada Pak Ustadz di sekitar kelurahan tuh yang bisa gitu.
Manggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz nih, ini sosok yang nyurup ini nenek-nenek. Pas teman saya sadar, di situ ada sosok nenek-nenek yang bongkok, tapi jalannya cepet. Pas jalan cepet, lama kelamaan nenek itu menghilang. Nah di situ sampai merinding saya ngeliat. Jadi ketika si teman abang ini sadar, abang melihat sosok nenek-nenek ini ada di pas belakang dia. Di belakang teman saya ya. Teman abang ya, Bang? Iya. Itu yang lihat abang doang apa teman abang juga ngeliat? Saya doang yang lihat. Nenek-nenek itu bongkok jalan rari, kayak jalan sambil rari lah gitu. Itu lama-lama nih hilang. Wujudnya seperti apa yang abang lihat? Nenek-nenek itu pokoknya rambutnya panjang lengser ke bawah tuh. Pokoknya cakarnya panjang, kuku-kukunya. Serem pokoknya. Saya juga ngeliat sampai merinding. Rambutnya putih atau hitam? Rambut putih. Berarti pada saat itu memang abang aja yang lihat nih, teman Saya abang aja, iya. Dalam kejadian itu saya aja yang lihat. Nah bang, pada saat kejadian banjir siklus 5 tahunan, Iya. itu gimana sih ceritanya bang? Pada saat itu pas tahun baru, abis tahun baru lah. Pas tahun baru hujan besar tuh, hujan nggak berhenti. Nah di situ juga air kali naik, pompa air nggak jalan nih. Keadaan itu pompa air mati. Lama-kelamaan air naik dong. Depan kelurahan tuh 7 hari di situ air tergenang di depan kelurahan. Itu ketinggian airnya mencapai berapa meter bang? Hampir seleher saya di situ. Memang itu pada saat kejadian di 2020 lalu. Iya. Memang Jakarta tuh lumpuh ya bang. Jakarta akibat lumpuh. banjir ya bang. Iya benar. Banyak daerah-daerah di Jakarta khususnya tergenang Air. Banjir lah ya, banjir besar ya bang. Nah ini kan banjirnya selama seminggu nih berarti. Selama seminggu itu lumpuh. Dan setelah seminggu ini pasti banyak dong sampah-sampah yang terbawa hanyut ya, dari mana-mana ngumpul di sini bang ya. Pasti banyak. Kalau pasca banjir tuh pasti banyak. Kayak kasur-kasur, kayu-kayu itu pasti banyak tumpuk. Nah di situ juga kita harus bersihin juga. Bersihin sama teman-teman tuh, aparatur pemerintahan turun terjun semua di situ. Oke, berarti memang pada saat kejadian pasca banjir ini banyak aparatur negara yang ikut terlibat juga nih, Bang, untuk membantu warga yang terdampak banjir ya, Bang. Iya, untuk membantu warga. Oke, Bang. Pada saat lagi banjir besar, pernah ada kejadian apa di lokasi ini? Pernah ada kejadian tuh, pada saat itu kan lampu padam listrik. Keadaan masih hujan, gerimis aja tuh. Hujan, di situ saya bertiga sama TNI untuk evakuasi warga yang terjebak banjir. Hampir 2 meter lah. Di situ saya bertiga sama TNI untuk evakuasi warga naik perahu. Dan situ ada kejadian ganjil, Bang. Kejadian ganjil, jadi Pak TNI itu melihat ada sosok lelaki yang berjalan di atas air. Di senter. Woi, dia berteriak, "Woi, orang bukan." Dan orang itu bukan malah berhenti, malah menjauh. Kita senter tuh, Bang. Emang sosok itu agak-agak nggak jelas gitu. Kita teriak, "Woi, orang bukan." Nah, dia hilangnya tuh ada bangunan yang gelap gitu, di situ hilangnya. Iya. Jadi pada saat kejadian nih ada sosok yang seperti laki-laki terlihat berjalan di atas air. Padahal ketinggian airnya mencapai 2 meter. Waduh, iya, ketinggian air di atas 2 meter. Saya aja pakai perahu di situ. Itu udah fix bukan orang ya, Bang? Iya, saya udah berpikiran ke situ sih. Berarti pada saat banjir di lokasi ini memang lampu tuh mati total ya, Bang? Lampu mati total, kayak seperti kota mati aja di sini. Berarti serem banget ya, Bang? Waduh, bukan serem lagi di sini. Pernah ada kejadian lain, Bang? Pernah kejadian warga. Dan saya juga di situ ada di lokasi di tempat itu. Sama TNI yang mau evakuasi warga, takutnya ada yang belum dievakuasi. Dalam satu gang tuh ada pohon sirikaya. Di situ saya melintas, di situ ada sosok wanita yang bergelantungan di batang pohon sirikaya itu. Jadinya tangannya di atas, badannya setengah badan dia. Kakinya nggak kelihatan ke bawah. Kerendam air badannya? Kerendam air. Nah, di situ salah satu TNI tuh nanya, "Woi, ngapain kamu di situ?" Dan wanita itu malah tertawa-tawa. Nah, salah satu TNI ini, dia curiga dong. "Wah, itu bukan orang tuh, setan tuh kayaknya." Nah, udah tinggalin. Nah,
Kemudian saya tinggalin, nggak lama kemudian itu sosok wanita itu menghilang. Jadi memang beneran bukan wanita, Bang. Bukan wanita, iya. Iya, karena logikanya Iya. Bang, ya. Malam-malam, gelap, sendirian. Iya. Dia ngapain main air ya, Bang? Makanya saya bingung juga di situ. Iya. Untungnya ada Bapak TNI yang notice nih, sadar Iya. nih. Meyakinkan. Oke. Berarti memang lokasi ini sering banget banjir, Bang, ya? Sering banjir, sini rawan banjir. Karena lokasi ini memang dekat sama Sungai Iya. Ciliwung ya, Bang. Betul. Dan rawan bakaran juga. Oke, padat penduduk soalnya, Bang. Padat penduduk di sini. Oke, Bang Caca. Oke, sebelum closing, ada pesan-pesan nggak sih, Bang, khususnya buat warga sekitar lokasi kelurahan ini nih, Bang? Ya, pesan sih kita di sini untuk jaga kebersihan agar tidak banjir lagi di sini. Buang sampah jangan sembarangan. Dan saya juga berharap untuk warga tuh untuk kesadaran kebersihan lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke, Bang Caca, terima kasih banyak Oke, untuk sama-sama. waktu luangnya Siap. yang sudah mau membagi kisah-kisah pengalaman-pengalaman yang menyeramkannya nih kepada kita nih, Bang Iya. Caca ya. Saya paling senang begini, Pak. Terima kasih Bang Caca. Oke. Sekali lagi semoga Bang Caca sehat Amin, amin, amin. supaya bisa selalu mencari rezeki yang halal untuk Amin. keluarga di rumah Bang Caca ya. Ya. Salam juga untuk teman-teman seprofesi Bang Caca, Ya, siap. terutama juga untuk Bapak Lurah nih. Iya. Ya, semoga sehat selalu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Caca. Oke, siap.